Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidil mursalin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan insyaallah. Salawat salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik. Pada kesempatan yang baik ini izinkan ulun saya Muhammad Hadian Nur untuk membuka pembahasan atau pemaparan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Husnul Hatimah, MPD. Dan tugas Bahasa Indonesia ini berjudul Belajar Bahasa Baku. Belajar Bahasa Indonesia Baku, yang akan disampaikan oleh kelompok saya, kelompok kami, kelompok 3. Yang pertama ada teman saya, rekan saya, bernama Ahmad Jalaluddin atau Haji Rumi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Sarah, Siti Sarah. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh saudari Gina Sonia. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh saudari Nur Adillah. Kemudian saudari Rukayah, Yaya, saudari Ica, Anissa. Kemudian saudara Muhlisin, Gus Muhlis. Dan saya sendiri akan bertindak sebagai moderator atau pemandu jalannya diskusi kita. Baik, kita masuki saja pembahasan kita yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami Ahmad Jalaluddin atau Haji Rumi kepada saudara Haji Rumi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalaluddin, NPM 21125568 dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Kata Baku. Pembakuan kata dalam bahasa Indonesia merupakan wujud nyata pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah kosakata baku, kata bahasa baku, serta lafal baku. Baik, kira-kira itu saja dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Siti Syarah. Kepada saudari Siti Syarah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarah, NPM 21125585. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. A. Sifat baku. Yang pertama, bersifat kecendekiaan. 2. Penyeragaman kaidah. 3. Kemantapan dinamis berupa kaidah dan aturan yang tetap. B. Tujuan pembakuan kata mengutip dari artikel yang diterbitkan dalam Linguistik Indonesia (ORG). Dalam laporan Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975, dikemukakan bahwa tujuan pembakuan bahasa ialah agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasinya.
Dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Halim 1976 ayat 19. Baik, kira-kira itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Gina Sonia. Kepada saudari Gina Sonia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia, NPM 21125575. C. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Ciri-ciri kata baku secara umum adalah 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit, artinya menggunakan imbuhan yang jelas maknanya. Dan yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat, artinya keberadaan teks yang terkait dengan konteks terletak pada bagian depan atau belakang teks. Contohnya, selamat datang, selamat jalan. Dan yang keenam, kata baku bukan kata rancu, artinya tidak campur aduk dalam bahasa. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung hiperkorek, artinya tidak membuat atau menghendaki sesuatu yang tidak boleh terlalu rapi dan sangat berlebihan, tetapi nanti yang terjadi malah tidak bagus. Dan yang terakhir, tidak mengandung pleonasme, artinya tidak mengandung sifat kata yang berlebih-lebihan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Nur Adilah dengan NPM 21125595. 2. Ragam kesalahan dalam bahasa Indonesia. A. Ketidaksantunan ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur cara melambangkan bunyi, cara memisahkan atau menggabungkan kata, dan cara menggunakan tanda baca. Ejaan yang berlaku sekarang adalah ejaan yang disempurnakan atau IED yang diresmikan pada 16 Agustus 1972. Ketidaksantunan ejaan pada makalah ini yaitu: pertama, penulisan subjudul; kedua, penulisan kata depan; yang terakhir, penggunaan tanda baca. Menurut IED, penulisan judul menggunakan huruf kapital di awal kata kecuali kata tugas. Selain itu, tanda titik tidak digunakan di belakang subjudul dan penulisan subjudul pun tidak menggunakan huruf miring kecuali judul buku. Contoh ketidaksantunan ejaan. Penulisan judul berikut ini salah. Latar belakang masalah, rumusan masalah. Pengaruh potongan harga terhadap nilai penjualan pada produk air minum PT Romeo Anam Segar. Dalam penulisan judul ini terdapat kesalahan pada kata tugas, seperti kata terhadap dan kata pada. Kata tersebut awal hurufnya menggunakan huruf kapital, padahal itu tidak sesuai dengan menurut ejaan yang disempurnakan. Penulisan yang benar itu adalah kata tugas, huruf awalnya itu menggunakan huruf kecil saja, tidak menggunakan huruf besar, seperti contoh yang berada di bawah ini. B. Ketidaksantunan diksi dan kalimat. Diksi adalah pilihan kata dalam mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Terdapat ketidaksantunan diksi dalam makalah, yaitu berhubungan dengan pemilihan kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata tidak baku seperti memproduksi
dan contoh kata bakunya seperti memproduksi. Dan contoh kata tidak baku lagi seperti mentargetkan dan menjadi kata baku seperti kata menargetkan. Menurut kaidah bahasa Indonesia, pembentuk awalan me akan luluh jika menghadapi kata-kata yang berhuruf awal seperti S, P, T, dan K, kecuali kluster seperti KR, PR, TR, dan SP. Dengan demikian, diksi yang benar bukan bentuk mentargetkan dan memproduksi, melainkan bentuk menargetkan dan memproduksi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ruqayyah. C. Ketidaksantunan paragraf. Kalimat-kalimat yang terangkai akan membentuk paragraf. Paragraf yang baik harus memenuhi persyaratan kepaduan. Persyaratan kepaduan ini dapat tercapai jika menerapkan penggunaan kata penghubung yang tepat, baik kata penghubung intrakalimat maupun kata penghubung antar kalimat. Kata tetapi dan sehingga bukan merupakan kata penghubung antar kalimat, melainkan kata penghubung intrakalimat. Sebaliknya, kata namun bukan kata penghubung intrakalimat, melainkan kata penghubung antar kalimat yang berfungsi menghubungkan antara kalimat yang satu dengan yang lain. Jadi, kalimat yang sudah terangkai, ia akan membentuk sebuah paragraf, dan paragraf yang baik mesti memiliki persyaratan kepaduan, dan persyaratan kepaduan paragraf dapat tercapai dengan menerapkan penggunaan kata penghubung yang tepat, baik kata penghubung itu intrakalimat atau kata penghubungnya antar kalimat. Seperti kata tetapi dan sehingga, itu dipakai untuk kata penghubung intrakalimat, bukan untuk kata penghubung antar kalimat. Sebaliknya, kata namun itu bukanlah kata penghubung intrakalimat, melainkan kata namun itu kata penghubung antar kalimat yang berfungsi menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Perhatikan contoh ketidaksatuan berikut ini. Sudah tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia, kebutuhan air minum merupakan faktor utama. Di berbagai belahan bumi, peningkatan kesehatan sangatlah berhubungan erat dengan masalah air minum. Secara ilmiah, sumber air minum yang terdapat dalam belahan bumi yang beriklim 4 musim dapat dikategorikan lebih baik. Namun, daerah yang beriklim 2 musim sangat dilema, terutama di Indonesia yang sampai saat ini masih sulit mendapatkan standar kualitas air minum yang baik. Paragraf tersebut dapat diperbaiki seperti berikut ini. Sudah tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia, kebutuhan air minum merupakan faktor utama di berbagai belahan bumi. Peningkatan kesehatan sangatlah berhubungan erat dengan masalah air minum. Secara ilmiah, sumber air minum yang terdapat dalam belahan bumi yang beriklim 4 musim dapat dikategorikan lebih baik, tetapi daerah yang beriklim 2 musim sangat dilema, terutama di Indonesia yang sampai saat ini masih sulit mendapatkan standar kualitas air minum yang baik. Baik, kira-kira itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Anissa. Kepada saudari Anissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Ketidaksantunan penulisan konvensi. Penulisan konvensi atau penulisan karangan ilmiah adalah kaidah yang mengatur penampilan karangan ilmiah agar teratur. Keteraturan yang tampak pada penulisan karangan ilmiah adalah sistematika penomoran, yaitu dengan menggunakan sistem gabungan angka, huruf, dan sistem angka digital. Ketidaksantunan sistematika penomoran. 1. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut. A. Apakah terdapat hubungan antara potongan harga dengan nilai pada PT Romeo Alam Segar?
B. Bagaimanakah potongan harga terhadap nilai penjualan pada PT Romeo Alam Segar? 2. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara potongan harga dan nilai penjualan pada PT Romeo Alam Segar, untuk mengetahui pengaruh potongan harga terhadap nilai penjualan pada PT Romeo Alam Segar. Dapatkah Anda memperbaikinya? Berikut adalah jawaban yang benar. Perhatikan penggunaan tanda baca setelah kata yaitu dan yaitu sebagai berikut. Seringkali mahasiswa menggunakan tanda baca titik 2 setelah kata yaitu dan yaitu sebagai berikut. Padahal penggunaan tanda titik 2 setelah kata yaitu dan yaitu sebagai berikut mubazir karena memiliki arti yang sama. Tanda titik 2 mempunyai arti yaitu adalah, yakni, dan ialah. Jadi, penggunaan tanda titik 2 dan yaitu merupakan suatu pilihan. Selanjutnya, perhatikan penggunaan huruf kapital di awal kalimat perincian. Gunakan huruf kapital jika kalimat sebelum perincian menggunakan yaitu sebagai berikut, atau diakhiri tanda titik, dan digunakan huruf kecil jika diakhiri kata yaitu atau tanpa diakhiri tanda titik 2, atau berikut diakhiri tanda titik 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlisin dengan NPM 21125614. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kesalahan dalam bidang tata kalimat. Analisis kesalahan dalam bidang tata kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan, susunan frasa, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Objek kajian analisis kesalahan berbahasa bidang sintaksis yaitu A. Kesalahan dalam bidang frasa, dan B. Kesalahan dalam bidang kalimat. Kesalahan dalam bidang frasa sering dijumpai dalam bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Artinya, kesalahan berbahasa dalam bidang frasa sering terjadi dalam kegiatan berbicara maupun dalam kegiatan menulis. Kesalahan dalam bidang kalimat ini sering dijumpai dalam bahasa tertulis, seperti dalam teks, bacaan, dan lain-lain. Seperti halnya penggunaan kata yang mubazir pada rangkaian kata-kata dalam penulisan, teks kalimat, bacaan, dan lain-lain. Hal ini sering terjadi, maka dari itu kita harus memperhatikan kesalahan-kesalahan kita dalam menata kalimat, menyangkut urutan kata, kepaduan, dan susunan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada teman saya. Kesimpulan. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Sedangkan berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulisan. Nah, adapun kaitan bahasa Indonesia baku adalah pada bahasa Indonesia yang benar, yaitu sama-sama mengikuti tatanan dan aturan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di antaranya, tidak terpengaruh dengan bahasa daerah. Juga berpatokan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kira-kira sampai di sini saja pembahasan dari kami. Saya Muhammad Hadian Nur mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kekurangan. Kita akhiri
pertemuan atau pembahasan kita dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.